Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin wa sallallahu lil alamin. Amma ba'du. Para ajengan kiai ulama sebaru raya, lebih khusus Sohibul Ma'had Kiai Ahmad Ali Sururi, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Falah. Kemudian yang terhormat Habib Umar As-Sedaf dari Pondok Pesantren As-Sakofa Majalaya, yang tadi sudah memimpin pembacaan deklarasi. Yang mulia Habib Mahdi Arifai dari Majelis Taklim Arifai, kemudian Habib Bakti, kemudian tentu juga saya harus menyebut Kiai Haji Rofiqul A'la selaku Ketua Panitia, dan Gus atau Ceng Mukmin Aceh Mukmin yang menjadi sekretarisnya. Yang terhormat Kiai Anwar Munawar dari Pondok Pesantren Asyidin, Kiai Haji Asep Ismail dari Pondok Pesantren Al-Istiqomah, Kiai Yusi Ibnu Malik Ponpes Khazanatul Rahmah, Kiai Haji A.A. Maulan Ponpes Al-Ijazi, Kiai Haji Dr. Rofiqul A'la tadi sudah disebut dari Ponpes Al-Risalah, Kiai Farid Hilman dari Bagus Salam, dan Kiai Haji Ari Mulia Ponpes P3SB Ciliwung, dan para kiai yang tidak saya sebut satu persatu karena saya hanya punya waktu 1 jam. Saya nanti sudah dijadwalkan pulang, ingin mencoba naik kereta api cepat yang jadwalnya itu sudah persis, tidak bisa diubah seperti naik pesawat. Naik pesawat itu kalau kita telat ditinggal, tapi kalau pesawatnya yang telat kita dilihat dulu. Nah, itulah Indonesia. Hadirin sekalian, kita berkumpul di sini karena banyak hal. Kalau jangka pendek tentu karena mau ada pemilu. Tapi kalau jangka yang lebih panjang, karena kita ini mencintai Indonesia. Apa rasa kecintaan kita dan pesantren terhadap Indonesia, dan kenapa kita kepada Indonesia? Rasa kecintaan itu tadi digambarkan di dalam lagu Indonesia Raya dan lagu Soekarno. Coba kita tadi nyanyi Indonesia Raya karena kita menganggap Indonesia itu sebagai ibu. Kita jadi panu ibu. Ibu itu siapa? Indonesia. Ibu penting. Sehingga kita katakan Indonesia tanah air tumpah. Kemudian di sana mari bangun jiwa, bangun badan, dan seterusnya dan seterusnya. Sama, saudara. Dengan lagu Soekarno, itu rasa cinta kepada Indonesia. Sehingga dikatakan bahwa cinta kepada tanah air Indonesia itu sama dengan atau merupakan bagian dari iman. Ada yang protes, berhukum iman kan sudah 6. Kenapa ditambah dengan cinta tanah air? Rukun wakor dengan iman. Rukun iman itu sudah ada daya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Sudah nah, kok ditambah? Itu rukun iman. Rukun dan struktur itu beda. Rukun dan unsur itu beda. Nah, rukun iman tapi kecintaan kepada tanah itu menjadi bagian dari iman, menjadi bagian 1 dari 77. 77 cabang iman. Kata Rasulullah itu iman, itu jalannya ada 77. Apa? A'la
qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling tinggi iman itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adnaha imaqatul adha anit thariq. Yang paling rendah, engkau buang itu kerikil di jalan agar orang tidak terganggu, itu bagian dari iman. Lalu di tengah-tengah ini banyak al-haya'u minal iman, an-nadhafatu minal iman, dan seterusnya. Itu ada 77 menurut hadis Rasul. Nah, saudara sekalian, cinta kita kepada Indonesia disebut bagian dari iman. Karena kenapa? Karena kalau kita cinta kepada Indonesia, itu lebih mudah melaksanakan, mengekspresikan keimanan. Lebih mudah mendirikan pesantren lah kayak ini. Karena kita cinta kepada Indonesia, Indonesia merdeka, lalu pesantren lebih maju, anak-anak bisa sekolah, orang hafalan Quran. Sekarang ini yang hafalan Quran kayak gitu itu mendapat jatah masuk fakultas apapun di Indonesia ini dengan tanpa bayar dan tanpa tes. Ada nih Pak, ITB, IUGM, UNS, PUI, kasih jatah. Karena apa? Karena kita punya Indonesia dan karenanya kita mencintai Indonesia. Dari sebab itu, kecintaan kepada Indonesia itu, kecintaan kepada tanah air itu selalu tergambar dari lagu-lagu mas. Lagu mas seperti tadi Subhanal Waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kubul waton minal iman. Ya lal waton, aduhai tanah air. Tapi ada yang bilang begini, ya lal itu bahasa Arabnya, ya ahlal waton. Boleh juga, wahai anak-anak, wahai putra-putri tanah air. Tapi yang lal itu kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu belaghah namanya biasanya tanda ketahuan. Wala itu artinya begini, bukan ya apa, tapi ialah aduhai, aduhai tanah airku. Itu kalimat puitis. Ya lawakon, ya lawakon, ya lawakon, kulwakon minal iman. Mencintai tanah airku bagian dari iman. Wala takun minal firman. Jangan pernah kamu itu takut, jangan pernah engkau gentar menghadapi musuh. Inhabu ya ahlal, ya ahlal, bangkitlah ahlal. Ini kan sama dengan Indonesia lain. Karena itu bangunlah, bangunlah ibadah, bangunlah ibadah. Bisa begini, Indonesia bilang, Indonesia itu negeri itu. Anta unwanul mahkota, engkau adalah mahkota, engkau adalah lambang kebanggaanku. Ya, anta unwanul hafaqah, kullu mayyati kayama. Siapa saja yang datang menentangmu pasti dihabisi, hancur di bawah bumi kekuasaan Indonesia. Nah itu semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme seperti ini juga ada di dalam lagu berbahasa Arab yang dulu ketika orang Aceh kalah perang pada tahun 1904, orang Aceh membara marah kepada Belanda dan ingin melawan penjajah, sehingga setiap ada anak kecil selalu diajari lagu perang, membela tanah air, dan tanah air itu siapa? Ini lagu Aceh dalam bahasa ya abna insana Indonesia min maulikum wal ila waqnikum. Wah, hai anak-anakku, bangsa kita ini Indonesia, karena kita Indonesia. Min maulikum, bangunlah dari tidurmu, bangun dari tidurmu, wal ila waqnikum. Beda tanah air. Sama kan dengan lagu Indonesia mana? Cuma kalimat-kalimatnya jangan berbeda. Sama dengan lagu Waton, sama isinya. Cuma cara ekspresikan dalam kalimat berbeda. Lalu ada begini. Wapani anta amni, wapani anta amni, alifun min hawaini, wapani anta hayati, wa muna nafsi wa ini. Ini sama nih.
Indonesia Raya pakai wakoni anta kulli, wahai kata itu, engkau adalah ayah, engkau adalah orang tua bagiku. Hal itu menabawai orang tua yang ketiga sesudah ayah dan ibu. Maka disebut kami berdiri sebagai panggung ibu. Jadi ayah orang tua pertama ayah, kedua ibu, yang ketiga ibu berdiri tanah air itu bagi orang Aceh. Sehingga dikatakan wakoni anta hayati, engkau adalah tempat hidup. Wakoni anta guna nafsi ini, engkau adalah harapanku, masa depanku yang memberi pandangan dan apa? Harapan jiwaku. Jadi janji-janji masa depan yang bagus itu ada di tanah air. Nah, oleh sebab itu saudara Indonesia ini sama saja. Kita mencintai tanah air Indonesia itu karena Indonesia ini dibangun atas berkat rahmat Allah yang diberikan kepada umat Islam di Indonesia bersama bangsa Indonesia yang lain. Jadi, sudah sekalian, Indonesia ini adalah umat Islam yang mendirikan bersama kekuatan bangsa yang lain. Sesudah Sumpah Pemuda, kita mau bersatu jadilah Indonesia. Sehingga dikatakan Indonesia ini, saudara sekalian, Indonesia sebagai tanah air yang merupakan produk ijtihad. Ijtihad itu artinya begini. Ketika Indonesia para ulama berpikir kita harus punya negara. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya negara, berarti kita tidak bisa beribadah dengan baik. Kalau dijajah terus itu nggak bisa kita beribadah. Mau naik haji susah, mau bikin masjid susah, masjidnya kumuh, pesantren dibuyau-buyau. Itu kalau tidak merdeka. Maka para ulama dulu tidak mau kita bikin negara merdeka. Dalilnya apa? Malah yatimul wajib ilahi famul wajib. Ya kan? Jika sesuatu kewajiban beribadah dengan baik itu tidak bisa dilaksanakan, kalau engkau tidak punya negara merdeka, maka mempunyai negara merdeka itu wajib hukumnya. Lama saya sambil batu kali. Terima kasih Habib. Alhamdulillah. Nah, saudara, habis itu para ulama berkata, yuk kita dirikan negara. Ini negara kita tuh majemuk. Ada orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Jawa, Sumatera, Bugis, macam-macam, ada 1360 suku, sekian 6 macam agama. Terus gimana nih cara dirikan negaranya? Negara Islam mungkin enggak? Terus berdebat akhir sampai pada produktivitas. Menurut para ulama, kita mengiring ke predis negara kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya mithaq, darul mithaq, negara hasil kesepakatan para ulama dengan seluruh bangsa yang lain, dengan umat Islam dan umat lain. Nah, ini karena sebagai negara kesepakatan menurut Islam ini adalah harus dipatuhi sebagai organisasi negara bersama. Itu sebabnya kita wajib cinta dan air daripada dijajah Belanda, dijajah Jepang. Lebih baik kita bersatu di antara perbedaan, lawan Belanda, lawan Jepang, lawan Inggris, lawan semuanya agar kita menjadi negara merdeka. Dan sekarang kita sudah merdeka. Ini sama, saudara. Jadi umat Islam itu diajarkan sejak awal toleran, menerima perbedaan hidup di dalam perbedaan, dan kedua melalui proses demokrasi. Sama, saya sering takjub ketika membandingkan isi proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan piagam negeri. Apa isi proklamasi? Coba ingat ini, proklamasi kami bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Jadi di situ kami bangsa Indonesia, bangsa itu terdiri dari suku bangsa Madura, Jawa, Sunda, rasnya Arab, Melayu, macam-macam bersatu beda-beda. Lalu merdeka untuk menjadi sebuah geopolitik negara sendiri di antara umat manusia. Lalu membuat kekuasaan itu proklamasi. Coba ketika Nabi Muhammad mengeluarkan piagam Madinah sebagai tanda sebuah negara bernama negara Madinah menggantikan itu urutannya sama meskipun kalimatnya beda. Coba begini bunyinya. Bunyi piagam Madinah itu begini. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin wal muslimin wa quraish wa yasrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Coba ini kalau diterjemahkan sama dengan proklamasi. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketentuan, inilah ketetapan, inilah kitab, inilah keputusan. Itu sama, proklamasi. Bangsa Indonesia itu sama dengan bainal mu'minin wal muslimin. Wa quraisyun wa yaqin. Orang mukmin, orang Islam yang datang dari Mekah ke Madinah, kaum Muhajir, kaum Quraisy, orang Yasrib. Orang Yasrib itu penduduk asli dan para pengikutnya di situ waktu itu banyak umat hidup Nasrani, Yahudi hidup di Madinah. Falahi kepihim mengikatkan diri untuk bersatu menyatakan merdeka. Wajahkan mahmud dan berjihad untuk membentuk kekuasaan menjadi sebuah geopolitik. Wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ternyata kemudian jadilah negara Madinah yang merupakan sebuah negara yang pada tahun 1933 konvensi PBB di Montevideo menyebut bahwa unsur berdirinya negara itu ada 3. Ada rakyatnya, bangsanya, ada daerahnya, ada pemerintahnya. Itu sama dengan yang didirikan Nabi Muhammad 1400 tahun sebelumnya. Ada daerahnya, namanya daerah Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Ada rakyatnya, yaitu orang Madinah yang berbagai suku, berbagai agama ada di situ. Dan ada pemerintahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita bangun negara ini dengan nasionalisme seperti nasionalisme di zaman Nabi, bahwa kita hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda, dengan suku-suku yang berbeda, dengan pemeluk agama yang berbeda, tetapi dengan tetap membangun negara berdasar keimanan masing-masing pemeluknya. Orang Islam di sini dilindungi untuk terus beragama dengan baik. Orang lain juga harus dilindungi dan kita terus berjuang sehingga Indonesia maju dan nafas-nafas keislaman tumbuh di negeri ini. Nah, saudara sekalian, salah satu cara bagaimana kita merawat Indonesia yaitu menyelenggarakan pemilu. Itu bagian dari Al-Mithaq. Bagian dari perjanjian itu pemilu. Perjanjian hidup bernegara itu bagiannya pemilu ada di konstitusi yang dulu disepakati oleh para ulama kita, bahwa pemerintah wakil rakyat itu dibentuk melalui pemilu.
Apakah boleh orang Islam memilih sesama orang? Boleh. Karena orang Islam memilih orang Islam itu maksudnya menitipkan aspirasi. Ingin tidak kita pemimpin yang Islam? Boleh tidak? Boleh. Asal dia memang layak memimpin. Asal dia memang layak menjadi wakil rakyat. Nah, sudah sekalian, oleh sebab itu saya jam 3 harus meninggalkan tempat ini untuk diberitahu. Saya tidak akan beri kesempatan untuk satu dua bertanya. Saya akan mengakhiri ini dengan pesan begini. Ikutilah pemilu dengan benar, jujur dan adil. Pilihkan pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang layak untuk memimpin dan layak menjadi wakil kita di DPR dan di pemerintahan. Caranya melihat mereka adalah dengan melihat jejak atau rekam jejak atau track record catatan perjalanan hidup. Tidak cukup hanya melihat janjinya, janji di pidato, janji sekarang, tapi orang lihat ini dulu, pernah jadi apa, melakukan apa, pernah terlibat kasus apa. Jadi terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Jadi pemimpin itu banyak. Itu kan ada riwayat hidupnya, riwayat perjalanannya. Ini jadi apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang diberikan kepada negara dan seterusnya itu terikut. Kalau mau bicara visi dan misi pasti bagus. Visi dan misi itu kan ditulis bersama, yang penting malah calonnya tidak pernah baca. Iya kan? Dituliskan orang seperti begini. Itu bagus, visi misi itu bagus. Tetapi itu tidak cukup. Track recordnya orang yang bisa tidak melaksanakan visi dan misi. Dulu begini kok visinya begini, dulu begini kok visinya begini. Nah itu yang harus saudara teliti. Dan untuk itu tanya kepada para ulama, pada pesantren, pimpinan pesantren ini yang mana yang bagus. Nah ini para ulama yang ada di sini akan menjadi tempat pertanyaan rakyat. Beritahu rakyat untuk memilih dengan benar. Beritahu rakyat untuk memilih dengan benar. Saudara, saya agak risih sebagai calon wakil presiden. Kok kampanye sih? Kok minta dipilih sih? Gitu. Kan di dalam Islam tidak boleh orang minta dipilih. Orang ngejar-ngejar jabatan. Saya kata Nabi Muhammad kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman la tas'alil iman fa inna hadhihi ukitaha bi masalah ukita biha wa inna hadhihi ukitaha bi masalah ukita alaiha. Abdurrahman, jangan kamu suka berburu jabatan, jangan minta jabatan. Karena kalau kamu dapat jabatan itu karena memburu, karena meminta, maka kamu akan dibiarkan kerja sendiri. Tapi kalau kamu mendapat jabatan itu karena diminta, tanpa kamu meminta tetapi diamanahi, maka terimalah jabatan itu. Karena dengan itu engkau minta alaiha, akan bersama yang akan dibantu oleh yang Maha Kuasa untuk berhasil. Nah dalam konteks ini maka saya karena merasa diberi amanah, tanpa meminta, tanpa melamar, saya tiba-tiba dipanggil diminta, Bapak yang cocok jadi maka saya bismillah, dan saya datang memberitahu kepada para tokoh-tokoh masyarakat, ulama yang hadir kemana-mana, silakan, ini saya dapat amanah, baca trik-trik saya, kamu cocok pilih, kalau ada yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena pikiran saya begini, kalau orang tidak boleh berebut jabatan, itu
bisa mundur umat Islam. Misalnya begini, ada orang mau sholat nih, tiba-tiba ada orang gila maju di depan mau jadi imam, mau mengajarkan enggak kan? Mana kalau ada orang gila atau mau jadi imam, orang dapat saya kasih yang jadi imam, kita yang saya saja imamnya, saya yang bisa, kamu mundur. Itu juga. Jadi berkompetisi itu artinya itu. Kalau kita lebih baik, tidak apa-apa, itu tidak dilarang oleh agama. Justru itu yang secara fikih disuruh rebut jabatan itu dengan fair, dengan jujur, dan untuk merasa mampu dan menyesal, silakan berkompetisi, bukan meminta, berkompetisi agar rakyat menilai sendiri. Nah, hadirin sekalian, saya bukan sekian ceramah dari saya atau namanya hal kepada saya tanya apa. Saya silakan kalau ada yang mau bertanya dari sana, mungkin mau dipandu oleh sana atau Pak Kiai Rofik mau memandu penanya Kiai Rofik, atau ada enggak? Itu ada satu baju hitam, dua di depan ini yang pakai kopiah seperti Gus Dur, lalu ada yang baju putih. Nanti habis ini yang baju hitam ya, silakan disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmatullah dari Pondok Pesantren Al-Salah Bandung Barat. Kali ini pertama saya akan kepada Pak Mahfud, walaupun sebelumnya saya salah satu politikus yang saya favorit, yaitu Pak Mahfud MD. Luar biasa sekali penyampaian yang disampaikan oleh Pak Mahfud, walaupun dalam rangka ujian katakan kampanye, tapi beliau tidak mengharuskan gitu, memilih beliau, tapi beliau lebih mengedukasi bagaimana cara memilih, diantaranya tadi dengan dan sebagainya. Tapi saya yakin Pak Mahfud ini salah satu dari calon yang bersih menurut saya, karena dari kajian beliau pun beliau bersih. Nah, tadi beliau menyampaikan di awal tentang kecintaan kepada Indonesia. Terus kita tahu bahwa pesantren itu adalah warisan dari leluhur kita, yang mana merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia, dan itu patut kita jaga sampai manapun, sampai akhir manapun. Nah, pertanyaan yang saya lontarkan ke Pak Profesor Mahfud, bagaimana nanti bentuk kecintaan Pak Mahfud khususnya ke Indonesia, wabil khusus ke pesantren, jika nanti Pak Mahfud insya Allah terpilih jadi wakil presiden Indonesia? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya Ahmad Nurul dari Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Terima kasih ikut haru dan bangga dan Bapak selaku dari bangsa dari Madura. Kebetulan saya juga dari Madura. Di sini saya ingin mempertanyakan Bapak, salah satu kemajuan bangsa dan menghambat bangsa itu sendiri, salah satu yang menghambat bangsa yaitu adanya korupsi. Banyak dan juga program yang ditawarkan oleh Bapak itu adalah adil, sejahtera, tanpa korupsi dan nepotisme. Korupsi di sini saya mengutip dari beberapa informasi yang Bapak sampaikan, ternyata andaikan mafia korupsi itu tidak ada di bumi Indonesia ini, maka 20 juta penduduk Indonesia itu dapat uang tanpa bekerja. Nah, pertanyaan saya, apa strategi Bapak untuk menuntaskan mafia korupsi yang ada di Indonesia ketika nanti terpilih menjadi wakil presiden? Dan yang
ketika Bapak akan terpilih menjadi wakil presiden. Dan yang kedua yaitu perihal tentang pesantren, Pak. Kita tahu semuanya bahwasannya di Indonesia ini telah memiliki undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Jawa Barat termasuk provinsi yang satu-satunya memiliki perda tentang pesantren, yaitu nomor 1 tahun 2021. Dan sekarang sedang digodok, saya juga termasuk tim dalam pembuatan naskah akademik perda di Kota Bandung. Akan tetapi sekarang masih belum disahkan. Nah, ini sebenarnya yang saya rasakan terjadi hal-hal yang tidak selayaknya kita lakukan. Karena kenapa? Prosesnya sangat begitu panjang. Bagaimana Bapak dan strategi Bapak untuk melangsingkan undang-undang, peraturan, sehingga apa undang-undang tentang pesantren itu bisa kita rasakan semua, bagi teman-teman, bagi ajaran-ajaran yang ada di pesantren ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Mahmudan dari Sa'adin Al-Bayhaqi Janatul Ma'wa. Yang di sini tadi yang dikatakan Bapak Profesor Mahfud MD yang mengatakan dalam pembentukan negara itu ada 3 unsur, yaitu rakyat, daerah, dan kepemimpinan. Yang ini saya tanyakan untuk mempersingkat waktu. Di sini ada negara yang disebut Palestina dan Israel. Yang tadi Bapak sampaikan, Bapak Profesor sampaikan, ketika suatu negara tidak mempunyai daerah kekuasaan, terus ingin menguasai negara yang lain, bagaimana tanggapan Bapak Profesor ketika nanti setelah menjadi wakil presiden, kian dan bukti nyata untuk memperjuangkan saudara kita yang di negara Palestina. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Walaupun waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Kongres Salam dan untuk pesantren dari Salam Barat. Bagaimana program untuk pondok pesantren? Saudara, kita itu kalau sudah disebut punya undang-undang pesantren, itu artinya pengakuan terhadap peran pondok pesantren di dalam membangun negara dan mengisi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pengakuan tidak terbatas. Lalu ada hal yang sangat penting. Kemudian juga pemerintah sedang menyiapkan dana abadi pesantren. Sekarang ini, karena berbicara yang secara teknis saja, kita punya dana sebanyak 128 triliun untuk pesantren. Pemerintah juga kita sudah mengumumkan pesantren. Negara ini punya jutaan hektar tanah yang belum digarap. Pesantren mana yang pemerintah lanjutkan oleh pemerintah? Untuk apa? Untuk usaha. Artinya apa? Yang penting proposalnya jelas, itu adalah untuk usaha apa, kegiatannya seperti apa, distribusinya berapa, buat akhirnya penghasilannya untuk pesantren. Sampai sekarang belum ada yang berani melakukan usaha seperti itu, mendirikan PT yang besar sebuah pesantren. Negaranya Jakarta gratis. Nah itu artinya pelatihan untuk pesantren sampai saat ini. Kemudian ada dana abadi pesantren. Nah itu yang saya bayangkan kepada unit-unit kegiatan pesantren. Pesantren ini kan kemudian melahirkan sekolah-sekolah madrasah yang kadang-kadang jauh dari pesantren, ada di kampung-kampung, di pesantren, di madrasah, direkrut guru. Nah itu gurunya tidak ada yang memperhatikan gajinya. Oleh sebab itu
tidak menyarankan pemberian pendapatan atau pemberian gaji atau honorar guru untuk para guru di madrasah-madrasah yang sudah tahu dari perjalanan saya. Kirap di Nabi. Betul-betul hanya mengerti dan gaji. Kepada Ada hewan ya. Apa hewan apa? sudah ada juga yang melapor ke saya, Pak, kamu digaji berapa? Sudah berapa lama kamu kerja di sini? Sudah 13 tahun saja. Gajinya berapa? Gajinya 175.000 sudah bisa. 13 tahun dilapor. Nah itu tidak ada yang memperhatikan. Padahal ini mendidik orang pintar hati, berakhlak, kemudian menjadi orang besar pada saatnya, itu kan berjasa bagi bangsa dan negara. Nah yang seperti ini akan menjadi perhatian kami. Ini bukan slogan karena anggarannya ada, tinggal kita masukkan aja ke anggaran. Bahwa ini untuk program kesejahteraan Ustadz di madrasah-madrasah. Margot sudah. Coba saudara ke dinding masjid-masjid. Itu ada yang menjaga, membersihkan, mengatakan adab di tengah malam, kalau bocor dari kaki. Itu gajinya tidak jelas juga. Sehingga saya pikir masjid itu penting bagi pembinaan karakter bangsa. Pembinaan bangsa yang beradab itu lewat masjid, lewat madrasah. Kenapa marbotnya tidak kita perhatikan? Marbotnya. Nah itu bagian dari program dan itu semua cabang-cabang dari kegiatan satu sebenarnya. Kalau programnya untuk satu. Apa atau apa nomornya? Nomor HP-nya. Ibu tahu. Kita Mama Dewan. Pernah Dewan yang lain. Ada 3 yang ditanyakan. Ya, ini saudara yang mengatakan kalau korupsi itu dihapus, setiap orang mendapat pemerintah itu adalah KPK berdasar hasil penelitian ilmiah. Jadi saya pikir itu sebagai data dari KPK. Yang mengatakan itu Pak Abraham Samad. Berdasar hasil studi, dia mengumpulkan para ahli ekonomi, ahli hukum, ahli korupsi dari Amerika, dari mana diundang diskusi, dan menghitung. Katanya kesimpulan Pak, di Indonesia ini kalau korupsi di bidang pertambangan saja, di bidang pertambangan emas, minyak dan sebagainya, yang tambang itu korupsinya dihapus. Itu setiap rakyat Indonesia bisa dapat sebulan gratis 20 juta. Wah. Itu artinya korupsi itu sangat besar. Karena saya katakan di Indonesia ini mulai dari kemana-mana ada korupsi. Ke kanan ada korupsi, ke atas, ke laut, ke hutan ada korupsi. Saudara mungkin akan bertanya, "Loh Bapak, kok diem aja?" Benar diem, justru saya ngomongkan. Dan saya menindak yang seperti yang ditindak ini. Kan saya sudah tindak semua, saya sikat satu-satu. Tapi masih banyak karena ini sisa sejak tahun 2009 atau 2009. Kalau misalnya korupsi berlanjut, yang lama-lama kan pada lari, pada ini. Yang baru-baru muncul, saya Bapak. Saya tidak bilang. Nah itu, kalau itu nanti lebih dikuatkan lagi penindakan seperti itu, maka Indonesia ini akan semakin menjadi lebih aman dari korupsi dan kesejahteraan meningkat. Jadi kalau kita Bapak Mahfud, Anda punya target menaikkan pertumbuhan ekonomi 7% 1 tahun. Gimana caranya? Pertama, berantas korupsi, bersihkan birokrasi. Itu aja. Bukan tantangan itu. Sudah. Kemudian soal perda pesantren yang tidak bisa disahkan. Nah, saudara kan besok
memilih anggota DPR, anggota DPRD, memilih juga gubernur, kepala daerah. Pilih yang benar agar ini disahkan. Pilih, jangan milih karena hal-hal lain. Pilih yang bisa mewakili saya ingin milih orang ini yang memperjuangkan perkara ini disahkan. Pilih karena memang tugasnya saudara memilih orang-orang yang benar. Itu bisa. Makanya pemilu diadakan kalau kemarin tidak berhasil, ganti pilih yang lain. 5 tahun sekali pilih. Saudara sekalian. Habis, tapi tadi ada yang ditanya apa ya? Montevideo, ya Israel ya. Jadi begini, Pak, katanya negara itu syaratnya 3. 1, ada rakyatnya, ada daerahnya, dan yang ketiga ada pemerintahnya. Tepatnya ada pemerintah yang berdaulat. Kemudian ada syarat tambahan di luar 3 itu yang tidak harus lengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, Palestina ini pemerintahnya belum berdaulat penuh karena banyak yang tidak mengakui. Yang mengakui tapi hubungan bilateral di PBB itu belum semua mengakui. Sehingga terjadi pemerintahan terus Palestina itu ya, masih dikuasai Israel secara fisik. Wilayahnya dikuasai oleh Israel. Ada wilayah, tapi pemerintahnya belum berdaulat terhadap wilayah itu. Nah makanya Indonesia ada pada posisi bersama Palestina, Jadi Indonesia tidak ada pada garis selama Palestina belum merdeka. Indonesia tidak akan punya hubungan dengan Israel. Baik, waktunya sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih dari Sufri dan bagian yang lain. Mudah-mudahan kita selalu